Selamat pagi teman Pradua. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go! Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik dan informatif. Gak cuma itu, menjelang petang dengan semangat yang gak hilang, Kamu akan ditemani di Sore Ceria. Nah buat kamu teman Pradua yang lagi di jalan nih, Ada apa sih dengan kamu hari ini? Curhat yuk, dijaga malam. Jangan galau malam-malam. selamat pagi teman Pradua. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go! Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik dan informatif. Gak cuma itu, menjelang petang dengan semangat yang gak hilang, Kamu akan ditemani di Sore Ceria. Nah buat kamu teman Pradua yang lagi di jalan nih, Ada apa sih dengan kamu hari ini? Curhat yuk, dijaga malam. Jangan galau malam-malam. selamat pagi teman Pradua. Barengan sama kita. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go! Stay on 96,8 Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Santai siang, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik dan informatif. Gak cuma itu, menjelang petang dengan semangat yang Kamu akan ditemani Sore Ceria. Nah buat kamu teman Pradua yang lagi di jalan nih, Ada apa sih dengan kamu hari ini? Curhat yuk, dijaga malam. Jangan galau malam-malam. selamat pagi teman Pradua. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go! Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang, kamu program menarik. Gak cuma itu, menjelang petang dengan semangat yang gak hilang, Kamu akan ditemani di Sore Ceria. Nah buat kamu teman Pradua yang lagi di jalan nih, Ada apa sih dengan kamu hari ini? Curhat yuk, dijaga malam. Jangan galau malam-malam. selamat pagi teman Pradua. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go! Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik dan informatif. Gak cuma itu, menjelang petang dengan semangat yang gak hilang, Kamu akan ditemani di Sore Ceria. selamat pagi
lagi teman Pro 2. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go. Stay tuned, only on 96,8. Lebih jauh membahas proyek apa yang sudah dibuat sama teman-teman berprestasi ini, kita kenalan dulu satu-satu. Untuk manajer proyeknya yang mana? Oke, hadir Kak. Oh, hadir. Saya Saya Kak Cegu kalau hadir. Oke, boleh di depan aku dulu nih. Oke, Namanya. saya Ahmad Mujahid, bisa dipanggil Ahmad sekarang sebagai Project Manager Dekeng App. Oke, jadi project manager untuk project aplikasi Dekeng Dekeng. ini. Yang di paling kanan aku dulu deh, boleh. Saya Arung Kastelani Masagena, dipanggil Arung. Saya marketing di Dekeng ini. Oke, terus di sampingnya? Saya Almerta Vandilolo dan saya itu adalah member kerja prototipe-nya ya di Dekeng. Oke, next yang paling terakhir. Saya Andi Ahmad Raka Devano, bisa dipanggil Devo, dan saya biasanya yang bantu-bantu Ahmad. Oke, jadi ada Ahmad, ada Dava juga, terus juga ada siapa? Ini Anung panggilannya? Arung, Oh, Arung, maaf, Arung. Terus ada Ahmad Raka Devan. Devano. Oke, kalian berempat datang dengan aku penasaran kalian kelas berapa? Sekarang kami semua kebetulan sekelas Kak di kelas 10. Oh, kelas 10. Perasaan satu kelas Ki kemarin di kelas 10. Tapi sebelum kita masuk lagi di proyeknya, aku pengen tahu hobi dari masing-masing kalian Aduh. sebenarnya apa? Dari Ahmad dulu deh. Kalau saya sendiri mungkin hobinya desain grafik, jadi mainnya di Figma dan teman-temannya lah Kak. Oke, kalau Arung? Kalau saya main alat musik Kak, sama modeling 3D sedikit. Oke, nanti coba main gitar di sini ya. Kita coba. Kalau Dava ya, Dava. Dava? Kalau saya itu juga alat musik dan sama saya suka seni. Oh, seni juga. Oke, kalau Devo? Kalau saya sendiri suka dengar musik, terutama pas kecil saya sering sekali dengar radio. Ini rata-rata musik ya, tapi ternyata membuat sesuatu yang berpengaruh besar di dunia digital. Betul. Salah satu yang diciptakan adalah project Dekeng Dekeng. ini. Apa itu Dekeng? Jadi sebelumnya Dekeng itu lahir dari pemikiran kami setim yang berawal dari kebutuhan dari kakak kelas kami di kelas 12 yang mungkin bingung untuk menentukan arahnya setelah lulus dari SMK Telkom. Nah, maka dari itu kita mau membangun sebuah habits baru bahwa kita belajar bukan hanya berpatokan ke guru, tapi kita punya alumni SMK Telkom yang sudah dari tahun 91 sampai tahun 2025 itu terus mengeluarkan alumni-alumni berbakat yang berpengaruh sehingga kami siswa-siswi bisa memanfaatkan ilmunya. Oke, tapi yang bikin unik dan penasaran itu adalah nama Dekengnya. Kan Dekeng itu Makassar sekali toh. Betul, Kak. Nah, kenapa pakai nama Dekeng? Sebenarnya apa arti dari Dekeng itu sendiri di proyeknya kalian? Secara harfiah mungkin Dekeng itu artinya teman atau penopang dalam bahasa Makassar. Kami juga ibaratkan ke bahasa slangnya orang dalam. Oh, iya betul. Jadi ada yang membantu kita untuk menghasilkan inspirasi ini Kak. Oke, kalau kepanjangannya sendiri? Oke. Kalau Dekeng itu apa? Kalau Dekeng bahasa Makassar, tapi kita bikin versi Gen Z-nya.
DEKENG artinya Digital Ecosystem for Knowledge Networking and Globalization. Oke, itu ya. Untung saya bukan Gen Z, jadi tidak usah saya ulangi ya. Wah, betul. Kalian saja yang ulangi. Nah, kalau di project ini sendiri berapa lama dan seperti apa idenya? Tiba-tiba muncul, ayo deh bikin DEKENG gitu. Sebenarnya kami sangat terbantu dengan fasilitas yang diberikan oleh SMK Telkom Makassar, dan kebetulan ide ini atau inovasi ini lahir dari lomba yang diwajibkan ke semua siswa SMK Telkom. Nah, kami sebagai siswa kelas 10 yang belum memiliki background di bidang ini punya ketertarikan untuk ikut karena memang diwajibkan. Awalnya ini adalah tugas, Kak. Nah, kemudian diikutkan ke lomba tingkat kelas di sekolah. Kebetulan kegiatannya Stelk Innoventure di kegiatan Stelkforia. Stelkforia sendiri kegiatan ulang tahun SMK Telkom Makassar yang wajib tiap tahun kita laksanakan. Oke. Nah, terus lahirlah pikiran-pikiran seperti itu untuk menciptakan DEKENG App. Oke, sebenarnya untuk proses betul-betul fix kita pakai kata ini dengan kepanjangannya dari ini, itu seperti apa kalian berembuk? Sebenarnya untuk yang pure di member kalian berapa orang yang mengerjakan untuk proyek ini? Untuk pengerjaan kami berempat. Dan, wow, keren. Dan sekarang di tahap prototyping untuk uji cobanya. Kemudian kami juga dapat support dari guru-guru luar biasa di SMK Telkom pastinya. Keren. Ini yang paling penting adalah support dari guru-gurunya. Betul, dan Kak. juga kalau dari sekolah sendiri, kalau fasilitas apa yang disiapkan dari sekolah? Fasilitas sendiri dari sekolah kita dibantu untuk keterhubungan dengan alumni yang mungkin kalau kita sebagai siswa sulit untuk hubungi secara langsung, jadi kita minta bantuan sekolah. Dan kebetulan di DEKENG App sendiri kami sudah diajak difasilitasi oleh sekolah untuk keliling memasarkan aplikasi ini. Oke, tapi yang bikin penasaran adalah isi dari aplikasi DEKENG ini. Tapi sebelum kita lebih dalam membahas ini, aku mau ke Devo dulu. Devo tadi sebagai katanya yang bantu-bantu Ahmad. Nah, dalam hal ini Devo, kamu membantu apa untuk betul-betul mensupport DEKENG Apps ini ada begitu? Biasa hal-hal pertama yang saya lakukan itu biasanya saya bantu Ahmad dalam hal desainnya, seperti tombol-tombolnya dan mulai dari login-loginnya hingga sampai ke homepage-nya, dan biasanya saya bantu juga di gambar-gambar untuk presentasinya nanti ketika dipasarkan. Oke, dari segi tampilan ya, desain tampilannya. Oke, gimana caranya supaya lebih ringkas untuk digunakan sama penggunanya nanti gitu. Nah, kalau Arung, kamu kan tadi marketing ya di project ini. Nah, kamu sebagai marketingnya apa yang kamu lakukan untuk mensupport ini? Saya edit video untuk promosikan DEKENG, Kak, di sekolah luar. Jadi saya kerjakan itu. Oke, kalau Dava? Kalau saya itu bantu dengan alurnya, jadi mungkin dari pertama login ke homepage, habis itu tombol-tombol di bawahnya itu ke layar mana. Jadi contohnya kalau kita punya tombol ini dia ke layar login gitu, atau ke layar profile. Oke, nanti kita juga bakal tanya-tanya apakah sulit untuk membuat sebuah aplikasi, apa aja tantangannya. Buat teman Pro 2 yang juga mau nitip pertanyaan, boleh banget. Nanti juga bakal ada game sedikit ya, boleh? Boleh. Yang mau nitip pertanyaan tentang project mereka tentang aplikasi DEKENG ini boleh banget langsung gabung di live YouTube kita di Pro 2 Makassar. Di situ kita live, kamu bisa langsung aja masuk di kolom komentar atau boleh di WhatsApp di 0811 410 968. DM di Instagram juga boleh di @rri_Pro 2 Makassar. Kita break dulu ya. Selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi Menyenangkan. Let's go. Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik.
Selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi Menyenangkan. Let's go. Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik dan informatif. Gak cuma itu, menjelang petang dengan semangat yang gak hilang, Kamu akan ditemani di Sore Ceria. Nah buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan nih, Ada apa sih dengan kamu hari ini? Curhat yuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi Menyenangkan. Let's go. Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik dan informatif. Gak cuma itu, menjelang petang dengan semangat yang gak hilang, Kamu akan ditemani di Sore Ceria. Nah buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan nih, Ada apa sih dengan kamu hari ini? Curhat yuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi Menyenangkan. 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Yeay, masih di Sore Ceria dan pastinya masih sama teman-teman dari SMK Telkom dengan project Dekeng Apps-nya itu. Kita penasaran, tadi kita udah tahu kepanjangan dari Dekeng itu apa dan juga filosofi kenapa pakai nama Dekeng, yaitu adalah salah satunya adalah teman atau orang dalam, artinya dekat lah dengan aplikasi ini. Tapi kita juga penasaran, ketika orang membuka aplikasi ini, apa sih yang didapatkan sama orang-orang yang tertarik dengan aplikasi Dekeng ini? Oke, jadi kita hadirkan beberapa fitur di aplikasi ini. Yang pertama adalah mentoring pastinya Kak. Nah, mentoring ini yang menjadi penghubung utama antar siswa dengan siswa SMK Telkom Makassar khususnya dengan alumni-alumni expert. Kemudian ada juga fitur Bismart. Itu adalah informasi lomba, kemudian informasi beasiswa dan sebagainya. Dan fitur yang terakhir adalah fitur sharing yang bisa sharing bacaan seperti baca buku apa saja yang mereka berikan ke siswa-siswi. Dan kita bikin fitur ini itu semuanya berkesinambungan atau dalam satu kesinambungan yang bisa saling terkoneksi. Jadi setelah mendapatkan, misal siswa yang belum memiliki prestasi bisa mengikuti mentoring, dapat motivasi. Nah, setelah dapat motivasinya, nanti dia kembangkan motivasi-motivasi itu dengan ikut lomba-lomba yang didapatkan dari fitur Bismart. Nah, setelah itu mereka sharing ke teman-teman lainnya di fitur sharing. Oke, jadi itu 3 fitur Betul. yang ada di aplikasi ini. Tapi sebelumnya apakah ada aplikasi yang sama yang dijalankan sama kakak-kakak senior kalian atau ini yang pertama nih di SMK Telkom? Sejauh pemahaman kami ini yang pertama Kak. Keren. Kalian menjadi yang pembuka, benar-benar keren. Tapi aku juga melihat di sini ada beberapa achievement yang sudah didapatkan sama kalian semua. Mungkin boleh di-sharing ke teman Pro 2 achievement apa aja yang sudah didapatkan atau di sini salah satunya adalah best presentation di tahun 2025. Ya, betul Kak. Oke, apa lagi? Best presentation itu waktu pitching atau pemasaran aplikasi di sekolah. Kemudian ada juga kami publikasi artikel di salah satu penerbit di Kota Makassar juga dan sempat dicetak dalam bentuk koran fisik. Keren. Dan pastinya kita juga penasaran untuk siapapun yang sudah mempunyai aplikasi ini, benefit apa yang didapatkan oleh para pengguna? Untuk benefit secara tidak langsung mungkin ke
amal jariah sih Kak. tahu amal jariah ya Betul. salah satunya. Dan untuk proyek ini sendiri pasti ada yang namanya tantangan. Betul banget. Apa tantangan yang kalian hadapi? Masing-masing harus punya satu ya. Jadi tidak boleh copy paste. Ya kan? Jadi kan masing-masing pasti susah Kak di bagian ini, susah Kak di bagian ini. Ke Devo dulu boleh. Kalau tantangan terbesar saya itu pas awal-awal mendesain, saya belum terlalu jago. Jadi kayak Ahmad lebih banyak yang mendesain, baru saya cuma ikut-ikut aja. Nah akhirnya saya harus mulai belajar lebih cepat lagi agar bisa menyamai Ahmad. Oke, jadi tetap konsultasi ya sama Ahmad juga. Jadi lebih ke tampilannya mungkin. Oke, hanya itu tantangannya atau mungkin masih ada yang lain? Kalau yang sejauh yang saya ingat hanya itu saja. Oke, nah kalau Arung apa Arung? Nah, pas lomba Stelforia kemarin bulan September itu ada semacam pengumpulan video promosi. Nah itu kerjanya sampai larut malam banget. Jadi saya harus tunggu beberapa desain dari Ahmad buat dipasang di video. Jadi ya jam tidur jadi dikorbankan. Berantakan ya, nggak apa-apa. Nah kalau Dava apa nih tantangan yang kamu rasakan? Kalau tantangan saya itu adalah kemungkinan di alurnya, di flowchartnya, karena kan pertamanya masuk SMK Telkom saya belum terlalu jago di bidang situ, tapi setelah belajar dan mengonsumsi materi saya akhirnya bisa. Oke, jadi selalu mau tahu ya, cari tahu ini tutorialnya seperti apa nih. Dan yang terakhir, ini sebagai project manajernya Ahmad, tantangan yang kamu hadapi untuk benar melahirkan aplikasi ini. Kalau bicara soal tantangan pasti banyak Kak, dan saya sebagai project manager mungkin dari segi komunikasi ke sesama member untuk membangun Dekeng App ini, dan mungkin karena kita masih siswa kelas 10 baru 3 bulan saat itu di SMK Telkom, kami harus butuh implementasi dari orang-orang yang sudah paham, dan alhamdulillah sekali kami sangat terbantu dengan guru-guru yang expert di SMK Telkom di berbagai bidang yang untuk dalam pengembangan aplikasinya. Oke, jadi memang sebagai yang ketua di sini ibaratnya harus betul-betul menjaga moodnya mereka. Nah, kalian berempat ini sebagai anak SMA kelas 2 yang masih dibilang masih mau juga main, terus juga sayangnya jam tidurku diambil begitu. Bagaimana kalian menjaga kekompakan dan tetap menjaga mood untuk ayo kita sama-sama untuk sukseskan aplikasi ini? Kalau soal itu sih mungkin selalu ada dorongan-dorongan Kak, karena kebetulan juga Dekeng App ini sudah kita ikutkan di beberapa lomba juga di luar sana, dan walaupun hasilnya belum sesuai dengan apa yang kami harapkan, tapi adalah pengalaman yang bisa kita tanamkan sampai cita-cita yang bisa kita gapai untuk menghadirkan langsung Dekeng App bisa dipakai mungkin untuk seluruh sekolah khususnya di Kota Makassar. Oke, itu goalsnya di akhir nanti ya untuk aplikasi ini. Dan pastinya kalau di antara kalian berempat ini siapa sebenarnya yang paling begadang? Apakah Arung atau siapa yang paling sering begadang untuk mengerjakan proyek ini? Semua sih Kak, karena kita juga selalu Google Meeting buat diskusi kalau waktu pengerjaan, dan kita dibantu dengan alumni-alumni SMK Telkom juga. Ada Kak Taufik yang sekarang Head UI UX di Link aja, kemudian ada juga beberapa guru di SMK Telkom dan sebagainya. Oke, jadi sama ya, tidak ada yang saya paling begadang di sini. aman. Oke, aman. Kalau gitu kita mungkin mau games dulu boleh? Boleh. Jadi nanti aku mau kasih beberapa pertanyaan siapa yang paling. Jadi nanti kalian sebut namanya atau tunjuk orangnya. Siap? Oke, mungkin kita mulai ya sebelum nanti kita lanjut lagi pembahasan kita tentang aktivitas kalian dan juga aplikasi Dekeng ini. Siap? Oke, cepat dijawab nah. Oke. Pertanyaan pertama. Siapa yang paling banyak fansnya di sekolah? 1, 2, 3. Yang mana? Antara Arung dan juga Devo. Oke, kenapa banyak yang bagi WA-nya dong. Jadi antara dua ini ya. Oke, next. Siapa yang paling perfeksionis?
1, 2, 3. Semua. Wih, kebanyakan Ahmad ini, Ahmad yang paling perfeksionis, seperti banyak komentar-komentarnya kalau sudah menunjukkan bagaimana ini. Oh ini. Oke. Tapi it's good. Dalam hal yang bagus ya, perfeksionis itu memang dibutuhkan juga. Betul, Kak. Next, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang paling gampang bad mood? 1, 2, 3. Arung, apa masalahnya Arung? Kenapa gampang bad mood? Biasanya bad mood gara-gara apa Arung? Lapar kah atau kurang tidur kah? Nggak ada juga sebenarnya. Kalau sudah capek kerja biasanya disuruh ubah. Iya. Oh jadi kayak bete nih. Oke, nggak apa-apa. Kita sebagai kalian, enjoy aja. iya kalian sebagai anak muda tetap harus menyalurkan perasaan kalian, jangan ditahan-tahan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Siap. Siapa yang paling? Aduh, kok aku lupa. Oke, siapa yang paling dewasa di antara kalian? 1, 2, 3. Ahmad. Kan tunjuk Ahmad. Oke, jadi penengah ya kalau ada yang berselisih mungkin atau jadi kasih motivasi mungkin jadi gitu. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya. Siapa yang paling lelet datang kalau kumpul? 1, 2, 3. Atau semuanya ini. Kalau lagi kumpul siapa yang paling terakhir bilang OTW padahal baru mandi? Mungkin Kompak sih Kak sebenarnya. iya. Oh, kompak terlambat. Kompak cepatnya di. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang paling semangat dengan aplikasi ini? 1, 2, 3. Semua. Weh, keren. Oke, mungkin kita juga penasaran, ini menjadi salah satu yang bisa motivasi untuk adik-adik juga yang seumuran kalian, teman-teman kalian. Boleh mungkin dikasih apa tips dan trik di antara masing-masing kalian satu ya, untuk betul-betul kalau sekolah itu masa remaja, menikmati kumpul sama teman, mungkin tips dan trik supaya tidak bosan untuk menciptakan karya-karya atau hal-hal yang baru di masa-masa sekolah. Boleh dari Devo dulu yang paling banyak fansnya. Kalau saya itu Kak, di masa-masa remaja ini saya menanamkan rasa banyak ingin tahu, karena saya percaya bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang paling penting dalam hidup saya. Oke, jadi quotes of the day, harus punya rasa keingintahuan. Karena memang ada yang bodo amat gitu ya kan. Jadi di umur-umur kalian segini rasa ingin tahu itu berpengaruh untuk prestasi-prestasi ke depannya. Ke Arung yang banyak fansnya nomor 2. Kalau saya Kak, ya kalau misal masih muda kan masih banyak bisa dilakukan. Jadi ya coba explore saja. Siapa tahu ada benefitnya dan bisa dipakai di dunia kerja atau kehidupan selanjutnya. Maksudnya di jenjang selanjutnya. Oke, pokoknya banyak explore apapun potensi yang kamu miliki, coba saja terus. Oke. Kalau dari Dava? Kalau dari saya mungkin dalam umur remaja kita cari aja coba hal-hal sampai dapat yang senang gitu bagi kita. Habis itu dikejar terus. Oke, jangan takut mencoba. Ya. Oke. Kalau Ahmad apa ini? Kalau dari saya simpel Kak, dan berkesinambungan dengan ide-ide teman tadi. Mungkin untuk menerapkan semua motivasinya, salah satunya adalah bergabung di SMK Telkom Makassar. Promosi ibu-ibu guru bangga ini. Kenapa? Apa alasannya harus bergabung di SMK Telkom Makassar? Jadi ini menarik Kak, karena saya sendiri lihat teman-teman saya waktu SMP yang sekarang di sekolah lain mungkin ingin juga mencoba apa yang saya dan teman-teman lakukan di SMK Telkom, karena kita diberi ruang betul-betul maksimal oleh guru-guru yang expert. Oke, jadi betul-betul difasilitasi dan juga ada ahlinya gitu yang untuk membimbing. Tapi aku juga penasaran masing-masing dari kalian mata pelajaran yang paling favorit di SMK itu apa? Devo boleh. Kalau saya Kak, saya paling suka mata pelajaran sejarah. Wih, kenapa? Ini suka Ki sama yang masa lalu. Kayaknya kau tipenya susah move on ya. Kenapa suka sejarah? Karena saya susah move on. Wih, kan, aduh.
berarti setia tahu orangnya. Ahmad, mata pelajaran favorit? Kalau saya mungkin DPK atau dasar pemrograman yang khusus di SMK Telkom ada. Oh, oke, Iya. kayaknya memang Yang tahu. betul-betul. Suka kayak IT. Betul, Kak. Oke, cuma di SMK Telkom yang ada. Ya, dan juga ada Mapel AI. Jadi kita betul-betul ndak gaptek sebagai anak muda di Makassar, Kak. Oh, keren. Jadi menyesuaikan dengan zaman ya Betul. untuk mata pelajarannya karena Iya. memang lagi high banget AI. Akhirnya Iya. ada pembelajaran AI juga. Betul sekali. Keren. Kalau dari Dava, apa mata pelajaran favoritnya? Kalau saya mungkin antara dasar pemrograman atau tidak bahasa Inggris. Oke, keren. Arung? Saya kurang lebih sama kayak Devo dan Ahmad. Itu sejarah sama dasar pemrograman. Oh, Kalau sejarah karena gurunya asik sama materinya gampang dipahamin juga. Weh. Kalau di dasar pemrograman di situ kita belajar desain grafis dikit-dikit jadi ya saya tertarik buat mendalami di mata pelajaran itu, Kak. oke. Jadi rata-rata sejarah dan juga dasar pemrograman. Dan kalau cita-cita nih kalau ditanya cita-cita kalian itu sebenarnya apa? Kalau biasanya itu kalau SD orang atau mungkin SMP suka-suka berubah cita-citanya. Kayak mau dokter, pas ditanya lagi mau jadi polisi, tentara atau influencer sekarang ya. Di zaman sekarang banyak yang mau jadi influencer, tapi kalian sendiri cita-citanya apa? Ahmad boleh dulu deh. Kalau saya sendiri mungkin membangun startup baru yang bisa angkat Indonesia ke kancah global. Oh, amin. Keren. Devo? Kalau saya dulu Kak, saya punya cita-cita yang sering berubah-ubah. Dulu pas SD mau jadi astronot, pas SMP sadar diri, akhirnya coba yang lebih realistis. Iya. Akhirnya di SMK saya mau mencoba jadi programmer karena saya mau kerja dari rumah. Oh iya tuh. Oh kamu introvert ya? Malas bertemu banyak orang. Boleh keren. Kalau Dava? Kalau saya itu mungkin mempunyai kerja di perusahaan programming gitu atau tidak mempunyai perusahaan sendirian. Weh jadi owner. Amin. Kalau Arung? Kalau saya, Kak, ya kalau cita-cita saya bisa jadi programmer yang kan ini programmer bisa kerja di mana saja kan, Kak, dan pendapatannya lumayan. Jadi ya saya tertarik buat jadi programmer, Kak, setelah lulus. Oke, keren. Tapi kita juga penasaran nih, mungkin seperti apa support orang tua kalian sampai kalian benar-benar bisa membuat aplikasi ini sejauh ini. Apakah seperti tadi misalnya Arung sampai-sampai Kak begadang, apakah tidak dimarahi sama mamanya, bilangnya tidur mau kok itu. Apa itu mau kerja kah? Seperti apa support orang tua dari kalian masing-masing? Kalau dari saya sendiri mungkin kalau ditanya lagi ngapain sampai tengah malam, saya jawabnya lagi bangun mimpi. Iya tahu. Daripada asik mimpi saja, lebih baik bangun mimpinya. Oke, nah kalau dari kalian yang lain seperti apa support orang tua? Kalau dari saya itu saya sangat didukung sama orang tua. Pokoknya kalau ada alasan begadang ya gak apa-apa. Oh iya tahu, selama itu adalah proyek sekolah. Arung? Sama, Kak, karena proyek ini mempunyai Bisa jadi jembatan ya mungkin. kemungkinan yang cukup besar untuk sukses di SMK Telkom, jadi ya tetap didukung. Oke, Devo? Kalau saya sendiri Kak, biasanya saya tutupi dengan kata-kata tugas sekolah. Jadi biasanya ibu saya ya. Iya aja ya kan. Tapi keren loh. Dan pastinya untuk kedepannya nanti harapannya untuk Dekeng Apps ini apa nanti kedepannya? Apakah ada fitur yang akan ditambahkan atau ingin segera semua sekolah pakai apa kedepannya? Untuk mimpinya mungkin launching secara langsung bisa diunduh oleh siapapun nanti di App Store atau Play Store, Kak, insya Allah. Oke. Di seluruh sekolah di Kota Makassar. Betul. Oke. Kalau dikasih kesempatan lagi bikin satu aplikasi, kira-kira aplikasi apa lagi nih yang dibutuhkan sama anak muda Kota Makassar? Kira-kira butuh aplikasi yang seperti apa? Mungkin apa ya? Aplikasi tempat curhat. Boleh juga. Karena suka kalau anak-anak Gen Z ada tempat curhat-curhatnya begitu. Someone to talk. Iya, someone to talk. Oke, mungkin bisa dibicarakan setelah aplikasi Dekeng ini launching. Pokoknya sukses dan lancar terus. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman di YouTube, di live YouTube?
Oke, tidak ada ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin ini menjadi yang terakhir untuk perbincangan kita di sore ceria ini. Mungkin ada pesan singkat untuk anak muda yang ingin juga memulai suatu langkah besar tapi masih ragu. Mungkin pokoknya kalau katanya Kak Gem kata-kata hari ini. Nah, masing-masing satu. Oke, pikir mie dulu. 3 detik. 1, 2, 3. Arung dulu. Oke. Intinya buat anak-anak muda jangan terlalu takut untuk ambil langkah. Jangan ragu-ragu. Selagi masih muda, eksplor saja. Oke, dari Dava? Kalau dari saya itu, kalau kita punya sesuatu yang kita suka, walaupun ada masalah di situ, jangan takut lawan nih. Pokoknya kejar terus. Oke, itu dia. Devo? Kalau saya Kak, masa-masa SMA ini kan kayak tadi ya, masa-masa paling penting dan paling indah. Jadi bagi saya yang paling penting itu menjaga kesenangan dan menjaga keseriusan untuk masa depan di saat-saat seperti ini. Yes, tetap serius ya. Terus ada Ahmad yang paling terakhir sebagai manajer project, apa yang ingin disampaikan? Kalau dari saya sendiri mungkin lebih baik mencoba untuk gagal daripada gagal untuk mencoba. Dan kalau coba-cobanya bukan di SMK Telkom Makassar, di mana lagi? Masuk terus. Ini saya curiga ini jadi marketingnya juga SMK Telkom ya, karena masuk terus. Oke, dan mungkin pastinya untuk teman-teman Pro 2 juga yang punya ketertarikan di dunia programmer ya, Betul. bisa ikut atau tanya-tanya di SMK Telkom karena katanya di situ fasilitasnya juga ada, guru-guru yang ahli juga. Oke. Dan untuk aplikasinya nanti kalau mau tahu nih informasi terlengkap tentang aplikasinya mungkin kapan launching, apakah ada Instagram tertentunya atau media sosialnya? Ada. Oke, boleh di-sharing apa namanya untuk dicek? Untuk Instagram kita ada Dekeng Project. Dekeng Project. Oke, di situ bisa dikepoin ya kira-kira Betul sekali. apakah ada di aplikasi atau tidak, atau fitur-fitur lainnya yang bikin teman Pro 2 jadi penasaran. Kamu bisa cek Instagramnya @Dekeng Project. Oke, dan thank you so much sudah hadir di studio Pro 2 Makassar hari ini. Kalian adalah anak-anak berprestasi yang Amin. pastinya menjadi harapan bangsa. Oke, jadi pastiin tetap stay untuk selalu memberikan hal-hal yang positif untuk anak-anak seumuran kalian, apalagi untuk kakak-kakak yang ada di sebelah sini yang sudah vintage. Ini bisa menjadi inspirasi ya. Jangan ya, jadi inspirasi buat kalian. Oke, dan pastinya sekali lagi terima kasih buat Ahmad Mujahid S, buat Almer Dava Andi Lolo, buat Arung Kastalani Masagena, dan Andi Ahmad Raka Devano sudah berkunjung di studio Pro 2 Makassar, dan ibu gurunya juga, siapa namanya Bu Guru? Ibu Tami. Ibu Tami, terima kasih sudah mengantar adik-adik berprestasi ini untuk sharing di Pro 2 Makassar. Dan pastinya teman Pro 2 jangan lupa update terus informasi terkait dengan hal-hal yang positif dan berprestasi di Sore Ceria setiap hari jam 4 sore. Kita berempat deng, kita pamit. Kalian pamit dulu dong, dadah-dadah ke teman Pro 2. Dadah. Bye. Selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go. Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang.